Hujan turun deras, membasahi jalanan sepi yang mereka lewati. Lampu jalan remang-remang seolah enggan menyala penuh, hanya menyorot sebagian kabut yang bergelayut rendah. Riko mengemudi pelan karena matanya mulai mengantuk berat. Waktu pun menunjukkan jam 1:12 dini hari dan perut mereka keroncongan. Setelah seharian melakukan perjalanan jauh. Aduh, lapar banget. Ada nggak sih warung yang buka jam segini? Keluh Linda dari kursi tengah. Tiba-tiba dari balik kabut, terlihat bangunan tua bercat putih kusam. Papan bertuliskan warung nasi Busari menggantung miring di atas pintu. Sinar lampu temaram mengintip dari celah-celah dinding kayu yang lapuk. Anehnya, meski hujan mengguyur deras, warung itu tetap kering seakan tak tersentuh air. Itu warung? Tanya Nina ragu. Bulu kuduknya meremang tanpa alasan. Udah, daripada kelaparan kita masuk aja yuk, kata Riko, mencoba cuek sambil memberhentikan mobilnya. Begitu pintu didorong, bau anyir tipis bercampur wangi rempah langsung menyergap. Ada sesuatu yang tidak biasa, seperti bau daging yang baru dipotong, tapi disamarkan dengan aroma daun salam dan serai. Busari menyambut mereka dengan senyum tipis. Matanya cekung, kerutan wajahnya dalam, kulitnya pucat keabu-abuan, seperti jarang terkena cahaya matahari. Di pojok dapur terlihat seorang pria tua. Pak Darno menunduk tanpa suara. Tangan sibuk mengiris sesuatu yang tak terlihat jelas di balik meja. Selamat malam, mau makan apa? Suara Busari pelan, hampir berbisik. Meski suasananya dingin dan membuat merinding, mereka memesan makanan karena lapar tak tertahankan. Tari sempat menarik tangan Riko sebelum duduk. Rick, perasaan aku nggak enak. Warungnya kayak ada aura aneh. Bisiknya pelan. Udah, perasaanmu doang kali, balas Riko. Meski diam-diam dadanya terasa berat. Mereka duduk di meja panjang, lampu minyak menggantung di atas, bergoyang pelan tertiup angin entah dari mana. Dari arah dapur, terdengar suara sendok beradu dengan panci, diiringi lirih tawa perempuan lain yang tak tampak jelas. Siapa itu, Bu? Ada orang lagi? Tanya Linda. Busari hanya menatap kosong. Oh, itu Mbak Yani yang bantuin saya masak. Dia memang jarang keluar. Di dinding, terdapat foto hitam putih yang sudah buram. Terlihat sosok Busari muda bersama seseorang yang wajahnya sudah terhapus waktu. Di pojok foto tertulis samar, peringatan buka kembali tahun 1993. Namun, anehnya foto itu tampak baru saja dipasang. Tak lama, makanan datang. Nasi ramas, lengkap dengan sayur labu, tempe goreng, sambal merah pekat, dan potongan daging empuk berwarna agak gelap. Silakan, ini menu spesial kami malam ini, ucap Busari sambil meletakkan piring dengan gerakan lambat. Ardi langsung melahap tanpa pikir panjang. Enak banget, dagingnya lembut, katanya dengan mulut penuh. Linda tertawa. Iya, kayak lidah sapi ya, tapi ini lebih empuk. Tari baru menyendok satu suap sebelum mendadak diam. Wajahnya pucat. Ia menatap piringnya lama, lalu berbisik, ini daging apa sih? Riko menatap heran. Kenapa? Udah makan aja. Kamu lapar kan? Tari menggeleng. Aku serius, Rik. Rasanya kayak mentah, terus amis banget. Nina menelan ludah. Sudah dari tadi gemetaran. Aku gak mau makan deh. Sumpah, hawanya gak enak. Saat itu juga, Bagas yang duduk paling dekat dengan dapur, iseng menengok ke belakang. Ia penasaran, siapa yang sedari tadi cekikikan kecil. Dari sela tirai lusuh, ia mengintip, dan langsung kaku. Di dalam dapur, Pak Darno berdiri membelakangi mereka. Tangannya mengiris sesuatu di meja kayu besar. Namun, yang membuat Bagas tercekat, di lantai, terlihat kaki manusia terjulur dari balik meja. Sebagian tubuhnya tertutup karung goni, sementara Mbak Yani berdiri di atasnya, sambil mengaduk panci besar berisi cairan merah kental. Tiba-tiba, seolah menyadari, dia mengintip.
Mbak Yani menoleh. Senyumnya lebar, terlalu lebar untuk ukuran wajah manusia. Matanya hitam legam tanpa bola mata. Bagas buru-buru kembali duduk, wajahnya pucat pasi. Kenapa Gas? Bisik Linda. Dia menggeleng cepat. Udah habisin aja makanan kita. Terus langsung pergi. Bu Sari tiba-tiba mendekat. Berdiri persis di samping meja mereka. Nak, kalau nanti di perjalanan ada yang ikut pulang, jangan ditengok ya. Biarkan saja. Mereka cuma mau pulang juga kok. Ucapnya dengan nada yang terlalu datar, terlalu pelan, seolah bukan manusia yang bicara. Tapi semua terdiam. Tidak ada yang berani menjawabnya. Di luar, hujan makin deras. Dan angin bertiup masuk dari jendela, membawa aroma anyir lebih kuat. Malam itu, tanpa mereka sadari, mereka sudah menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekadar pengunjung warung tua di tengah hujan. Mobil melaju pelan meninggalkan warung tua itu. Hujan masih mengguyur deras, menampar kaca depan dengan ritme monoton yang makin lama terdengar seperti bisikan samar-samar. Riko menggenggam kemudi kuat-kuat, mencoba fokus menembus kabut tebal yang mendadak turun, menyelimuti jalan. Tak ada yang bicara. Sejak mereka pergi, suasana di dalam mobil terasa kaku, seolah semua masih sibuk mencerna apa yang sebenarnya baru saja terjadi. Tari duduk memeluk dirinya sendiri di kursi tengah. Wajahnya pucat pasi. Aku nggak bisa berhenti mikir soal daging itu, bisiknya lirih. Aku yakin banget, itu bukan daging sapi. Udahlah Tar, jangan nakut-nakutin, potong Ardi, tapi suaranya sendiri gemetar. Itu cuma perasaan lo aja kali, mungkin karena tempatnya yang serem. Bagas diam saja, matanya terus menatap lurus ke depan. Tapi tubuhnya gemetar, kepalanya penuh bayangan kaki manusia yang terjulur dari bawah meja dapur tadi. Ia bahkan masih bisa mencium samar bau amis, beserta suara tawa Mbak Yani yang menggema di telinganya. Linda menoleh ke belakang. Guys, ini jalan pulang yang sama kan? Kok kayak muter-muter? Nina memelototi ponsel. Sinyalnya hilang, Google Maps juga kayak nggak bergerak. Tenang, paling sebentar lagi keluar, jawab Riko. Meskipun hatinya tidak yakin. Ia yakin, seharusnya sudah ada pertigaan menuju jalan utama. Tapi, sejak tadi, hanya kabut dan pepohonan rapat yang mereka lewati. Tiba-tiba, terdengar suara. Suara gesekan keras datang dari atap mobil, seperti sesuatu yang berat sedang menyeret perlahan di atas sana. Semua langsung diam. Riko menghentikan mobil mendadak. Apa itu? Bisik Nina, suaranya bergetar. Tak ada yang menjawab. Riko mengintip ke kaca spion. Kabut di belakang terlalu tebal, gelap, basah, dan kosong. Gas, lu cek deh, apa ada yang nyangkut di atas, kata Riko. Meskipun sebenarnya ia sendiri ogah keluar. Kenapa gua? Bagas menelan ludah. Udahlah, bareng aja, gua temenin, potong Ardi. Mereka berdua keluar, menutup pintu mobil perlahan. Angin dingin menerpa kulit, membuat bulu kuduk langsung berdiri. Suara hujan tiba-tiba seperti menghilang, seperti diserap kabut. Seolah dunia mendadak sunyi, hanya menyisakan suara napas sendiri. Dengan senter ponsel, Bagas dan Ardi menyorot atap mobil. Di atap mobil kosong, tidak ada apa-apa. Namun, saat cahaya lampu bergerak sedikit ke depan, mereka melihat jejak tangan. Basah, panjang, meluncur dari atap hingga ke kap mobil. Seperti ada sesuatu yang tadi menyeret sambil menekan permukaan logam dengan telapak besar. Loh, itu apaan? Bisik Ardi. Terkejut, ketakutan. Bagas ingin menjawab, tapi matanya tertuju ke sisi jalan. Di sana, di balik pepohonan, tampak sosok berdiri, tinggi, kurus, mengenakan kain lusuh. Kepalanya miring, tangannya menggantung panjang, nyaris menyentuh tanah. Wajahnya tidak terlihat jelas, namun matanya merah menyala dalam gelap. Ayo, masuk cepet, jerit Bagas. Mereka berlari kembali ke dalam mobil, mengunci pintu, napas tersengal. Ada orang, dia ngeliatin kita, teriak Bagas, hampir menangis. Siapa?
Di mana? Tanya Linda panik. Aku lihat juga, gumam Nina. Tangannya menunjuk kaca belakang. Semua serempak menoleh. Dan benar saja, di kejauhan, di tengah kabut, sosok itu berdiri di tengah jalan. Diam, menghadap ke arah mereka. Entah sejak kapan muncul di sana. Kita pergi dari sini, pegangan semua, seru Rico. Tanpa pikir panjang, mobil melaju kencang, menembus kabut. Jantung mereka serasa ingin meledak. Namun, tak peduli seberapa jauh mereka berjalan, jalanan tak pernah berubah. Pohon-pohon tetap rapat di kiri dan kanan, kabut makin tebal. GPS masih beku di titik yang sama. Ini nggak normal, kita muter-muter di sini terus. Aku udah bilang dari awal, ini pasti gara-gara warung itu. Kata Tari yang suaranya hampir menangis. Ini siapa sih yang ngajak makan di situ? Bentak Linda mulai emosi. Apa maksudnya kita dikunci di sini dan gak bisa keluar dari sini? Tanya Nina pelan. Lagi-lagi suara itu terdengar lagi. Kali ini dari bawah mobil. Ardi langsung histeris. Anjir, jangan bilang sekarang dia nempel di bawah. Mobil semakin melaju, tapi jalan seolah tidak pernah habis. Kepala mereka sudah dipenuhi teror yang tidak bisa dijelaskan. Nafas mereka berat. Keringat dingin bercucuran meski suhu menusuk tulang. Sampai tiba-tiba mobil tergelincir dan menabrak pohon. Tapi di depan mereka terlihat jelas warung nasi Bu Sari. Semua pada terkejut, hening, tak bisa berkata apa-apa. Tak ada yang berani bicara, tak ada yang berani keluar. Lampu warung masih menyala dan pintu sedikit terbuka. Kali ini, di teras tampak Bu Sari berdiri, tersenyum lebar sambil melambaikan tangan. Selamat datang kembali. Gumamnya pelan, seolah suaranya langsung muncul di kepala mereka semua. Linda mulai menangis. Bagas memukul-mukul dashboard. Nina memeluk Tari yang gemetar hebat. Rico balik arah. Sekarang, teriak Ardi. Tapi saat Rico menoleh ke spion, di kursi paling belakang, duduk sosok Mbak Yani. Senyumnya lebar, matanya kosong. Tangannya memegang piring kecil berisi potongan daging mentah. Lanjut aja mas, makan dulu sebelum pulang. Rico, cepat jalan! Teriakan Ardi menggema dalam kabin mobil yang mendadak seperti oven, panas dan pengap. Linda menjerit keras sambil menunjuk ke kaca spion. Mbak Yani, sosok perempuan yang tadi memasak di dapur warung, kini duduk manis di kursi belakang. Tangannya masih memegang piring berisi potongan daging merah segar. Aroma amis memenuhi ruang sempit itu. Tanpa pikir panjang, Rico menginjak gas kuat tenaga. Mobil meraung, ban belakang sempat selip di aspal licin, lalu melesat meninggalkan warung yang seolah terus menatap mereka dengan lampu temaramnya. Tapi saat Bagas menoleh ke belakang, kursi belakang kosong. Mbak Yani menghilang, piringnya pun tak ada. Dia hilang, demi Tuhan tadi dia di situ, teriak Bagas. Wajahnya pucat pasi. Aku gak peduli. Yang penting jangan berhenti. Kita keluar dari sini, bentak Nina. Suaranya bergetar menahan tangis. Tari hanya bisa memeluk dirinya sendiri. Air matanya jatuh tanpa suara. Kita gak akan bisa pulang. Ini kayak kutukan. Mobil melaju entah berapa lama. Tapi jalanan seperti tidak pernah habis. Pohon, kabut, hujan, semuanya berputar-putar seperti mimpi buruk tanpa akhir. Sampai akhirnya, Rico, berhenti, seru Ardi. Tiba-tiba, Rico menginjak rem mendadak. Apalagi sih? Ardi berteriak panik. Linda mana? Semua menoleh. Kursi yang tadi diduduki Linda sekarang kosong. Baru saja mereka semua mendengar teriakannya. Barusan, detik ini. Tapi kursinya sudah kosong. Pintu mobil tetap terkunci rapat. Tidak ada tanda-tanda ia keluar. Linda, kamu di mana? Bagas berteriak histeris sambil mencari ke belakang, membuka bagasi, memeriksa kolong kursi, tapi tidak ditemukan. Linda hilang begitu saja, seperti ditelan udara. Ini gak masuk akal. Dia gak mungkin hilang gitu aja, bisik Nina pelan. Rico menepuk pipinya sendiri. Ini mimpi, pasti mimpi. Coba cubit gua, Tar. Tari mencubitnya keras. Sakit terasa di kulit Rico.
ini bukan mimpi. Semua saling pandang. Hening, hanya suara wiper mobil dan deru hujan yang menemani. Tiba-tiba, dari dalam kabut muncul cahaya samar. Itu apaan? Tanya Bagas pelan. Saat mobil makin mendekat, mereka bisa melihat jelas. Di tengah jalan, berdiri seorang laki-laki tua renta dengan baju compang-camping, membawa lentera. Kulitnya keriput, matanya putih tanpa bola mata. Ia menunjuk ke arah mereka, berbisik pelan. Meski pintu mobil tertutup rapat, mereka bisa mendengar suaranya. Yang satu sudah kujemput. Siapa berikutnya? Tanpa aba-aba, Riko memutar setir, membelokkan mobil masuk ke jalan setapak yang bahkan tak jelas arahnya. Mereka hanya ingin pergi, menjauh dari sosok tua itu, menjauh dari warung terkutuk, menjauh dari semua kegilaan ini. Namun, setelah masuk ke jalan kecil itu, kabut makin pekat, pohon makin rapat, seperti menutup mereka sepenuhnya. Baru beberapa ratus meter berjalan, Nina mulai merasakan hal aneh. Guys, tari mana? Serentak mereka menoleh. Kursi tari kosong, tak ada orang di sana. Barusan dia ada di situ. Baru saja dia mencubit Riko, mereka semua mendengarnya bernafas berat sambil menangis. Tapi sekarang kau hilang. Pintu terkunci, kaca tertutup. Ya Tuhan, satu-satu hilang, bisik Riko. Nyaris putus asa. Berhenti aja, kita turun jalan kaki, kita cari jalan keluar. Bagas mulai panik. Tangannya gemetar hebat. Jangan, kalau kita turun, kita malah makin hilang satu-satu. Gua bakal jalan terus sampai keluar, balas Riko. Keringat dingin membasahi lehernya. Tapi Ardi, yang duduk di sebelah Riko, tiba-tiba menunduk lemas. Percuma, gua rasa kita nggak bakal bisa pulang. Ini udah kayak permainan mereka. Dan seolah waktu berhenti, suara di radio mobil yang sebelumnya mati mendadak hidup. Suara statik kasar, disusul suara perempuan berbisik. Kalian gak boleh pergi. Masih ada hidangan yang harus disantap. Radio langsung mati kembali, disusul dengan teriakan Ardi, dan tiba-tiba menghilang. Semua terkejut dan menoleh. Bangku Ardi tiba-tiba kosong. Suasana mendadak sunyi, hanya tersisa Riko, Bagas, dan Nina. Ini sisa kita bertiga kan? Tanya Nina lirih. Tinggal nunggu giliran siapa yang hilang duluan. Bagas menelan ludah. Di kejauhan, kabut mulai menipis. Mereka bisa melihat ada bangunan kecil di depan. Saat mereka mendekat, semua menahan napas. Anjir, itu warung Busari, teriak Riko panik. Lampu gantungnya bergoyang diterpa angin. Pintu terbuka lebar, dan di sana Busari berdiri. Senyumnya makin lebar, wajahnya semakin menyeramkan, seperti topeng tua yang retak. Tangannya terentang seolah menyambut. Sisa kalian bertiga, silakan masuk dan jangan malu-malu. Kita harus putar balik. Putar balik cepat, teriak Nina. Suaranya gemetar, bercampur histeris. Tapi tangan Riko seperti terkunci di setir. Matanya kosong, napasnya berat, keringat membasahi dahinya. Mobil justru melaju pelan, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang menarik mereka mendekat ke warung itu. Lampu gantung warung berayun pelan, suara decit kayu tua terdengar menyambut langkah roda mobil. Bagas mengguncang tubuh Riko. Bro, sadar, kita harus pergi. Riko menoleh pelan, matanya merah seperti habis menangis semalaman. Gua lelah gas, lelah lari. Kayaknya ini akhir kita bakal mati di sini. Mobil berhenti sendiri tepat di depan warung. Mesin mati tanpa diperintah. Lampu-lampu padam, hanya suara hujan dan desir angin malam yang jadi latar. Mereka bertiga saling tatap. Mereka sadar, ini mungkin saat terakhir mereka bersama. Kalau kita diam di sini juga bakal hilang satu-satu kan? Ucap Nina lirih. Bagas menelan ludah. Iya, tapi kalau masuk setidaknya barengan. Potong Riko datar. Pelan-pelan, mereka bertiga keluar dari mobil. Angin malam terasa makin dingin. Bau anyir daging mentah langsung menusuk hidung. Lebih tajam dari sebelumnya. Lampu temaram dari dalam warung membuat bayangan Busari tampak panjang, menghantui lantai. Masuklah, kalian sudah ditunggu, ujar Busari. Senyumnya lebar namun matanya kosong, seperti jurang hitam tak berdasar. Di belakangnya,
Tampak Mbak Yani berdiri membisu. Wajahnya kini pucat, matanya hitam legam, langkah kaki mereka berat. Tapi seperti ada energi yang mendorong dari belakang, seakan jika menolak, sesuatu yang lebih buruk akan terjadi. Begitu mereka masuk, pemandangan yang tersaji membuat darah mereka membeku. Warung itu berubah. Dindingnya kini dipenuhi anyaman kulit manusia. Bau daging busuk memenuhi ruangan. Meja-meja kayu penuh piring terhidang, berisi potongan tubuh manusia. Ada tangan, kaki, bahkan kepala yang dihias seperti sajian pesta. Dan di kursi panjang, duduk para korban sebelumnya. Linda, Tari, Ardi, semuanya ada di sana. Mereka hanya diam, mata terbuka, tubuh kaku, seperti boneka pajangan. Tapi yang paling membuat dada Bagas nyaris pecah adalah sosok lain di ujung meja. Ada Pak RT. Tubuhnya sudah membiru, bibirnya membusuk, tapi matanya terbuka lebar, seolah menatap mereka dengan tatapan penuh penderitaan. "Silakan duduk," bisik Bu Sari. Tanpa sadar mereka bertiga duduk. Kursi seolah menarik tubuh mereka paksa. Piring tersaji di depan masing-masing. Dan saat mereka melihat isi piringnya, itu potongan daging manusia. Masih segar, masih meneteskan darah. Bagas muntah di tempat. Nina gemetar hebat. Riko menutup wajahnya, menahan tangis. "Apa ini? Apa maunya kalian?" Bagas meraung. Air matanya mengalir deras. Bu Sari melangkah pelan ke tengah ruangan. "Hidangan terakhir. Kalian tamu istimewa. Tidak boleh menolak." Mbak Yani mendekat sambil membawa teko besar berisi cairan merah. "Minumnya biar makin nikmat." Nina berbisik lirih. "Gua nggak mau mati di sini. Gua nggak mau mati." Tapi sebelum sempat berdiri, tangan mereka semua terkunci di meja. Tak terlihat apa yang menahan, namun rasanya seperti diikat rantai besi. "Kita harus berdoa, kita harus baca apa aja," gumam Riko panik. Namun Bu Sari langsung menatap tajam. "Di sini, doa nggak berlaku, nak." Dan seketika itu, lampu-lampu padam total. Satu-satunya cahaya hanya dari lentera kecil di tangan lelaki tua yang muncul dari balik dapur. Dia yang tadi menghadang di jalan perlahan berjalan mendekat, menaruh lentera di tengah meja, lalu berbisik lirih, "Makan, sebelum kalian dimakan." Suasana makin mencekam. Derap langkah kaki terdengar dari luar warung. Suara-suara pelan memanggil nama mereka satu persatu. Suara itu terdengar dari segala arah, seperti ada puluhan orang berdiri di luar, memanggil-manggil, menunggu giliran. Dan sebelum mereka bisa kabur, pintu warung tertutup sendiri, terkunci rapat. Hanya suara Bu Sari yang mengakhiri malam itu. "Malam ini, jamuan terakhir." Pintu warung terkunci rapat. Angin berhenti berembus. Suara hujan pun seolah menghilang. Yang tersisa hanya detak jantung mereka yang berlomba melawan rasa takut. "Kita harus keluar sekarang." Bagas menarik napas panjang, tapi tali-tali hitam legam tiba-tiba menjulur dari bawah meja, membelit pergelangan kaki mereka, dingin, licin, bergerak seperti hidup. Nina menjerit histeris, berusaha menendang, tapi semakin dia bergerak, tali itu semakin kuat menjerat. "Lepasin gua!" teriak Riko, berusaha melepaskan tangan yang menempel di meja. Percuma. Kayu meja seolah menumbuhkan duri-duri kecil yang menusuk kulit mereka, menahan dengan paksa. Bu Sari melangkah mendekat, membawa sebilah pisau besar berkarat. Senyumnya makin lebar, matanya kosong, tak berjiwa. "Sudah kubilang, nak, tidak ada yang pergi sebelum kenyang," bisiknya sambil mengelus kepala Nina seperti anak kecil. Lelaki tua yang membawa lentera tadi tiba-tiba mengangkat suaranya. "Mulai!" Dari balik dapur, sosok-sosok manusia berkulit pucat bermunculan. Ada sekitar 7 orang. Wajah mereka rata-rata rusak, mata bolong, mulut menganga tanpa lidah, tubuh kurus tinggal tulang, tapi tangan mereka cekatan membawa nampan berisi potongan tubuh manusia. Linda, Ardi, Tari, bahkan Pak RT.
Mereka dipaksa hidup kembali untuk jadi pelayan malam itu. Gerakan mereka kaku, leher miring, seakan boneka kayu tua. Mbak Yani mulai menyuapi Nina paksa. Tangannya kasar, mencengkeram rahang Nina, memaksa mulutnya terbuka. "Coba ini, daging paling empuk," ucapnya dengan suara pelan dan dalam. Potongan daging manusia dimasukkan ke mulut Nina. Dia muntah, air mata mengalir deras. Tapi semakin menolak, semakin kuat tenaga yang mendorong makanan itu masuk. Riko memandang Nina dengan panik, lalu menoleh ke Bagas. "Kita bakal mati kalau diam aja." Bagas mengangguk pelan, lalu mulai menghitung pelan. 3, 2, tapi sebelum satu terucap, sosok tinggi besar keluar dari belakang Busari. Sosok lelaki dengan kepala separuh terbuka, otak terlihat jelas. Matanya meneteskan darah segar. Dia membawa palu besar. "Siapa yang berani kabur, aku pecahkan kepalanya." Geramnya sambil mengetukkan palu ke lantai hingga ubin pecah. Semuanya terdiam. Di luar suara jeritan mulai terdengar. Samar, tapi jelas. Seolah ada puluhan orang yang disiksa di luar sana. Rintihan, tangisan, teriakan minta tolong. Nina menutup telinga, mengguncang kepala. Gua nggak kuat. Busari menatap jam tua yang menggantung di sudut ruangan. 2 jam lagi sampai puncaknya, ucapnya tenang. Kalau kalian berhasil bertahan hidup sampai fajar, boleh pergi. Tapi, kalau tidak, dia mengangkat pisau tinggi-tinggi. Kami pesta. Semua pelayan itu serempak tertawa cekikikan. Tawa yang berat, serak, seperti suara kerongkongan dipenuhi pasir. Bagas mendongak menatap Busari. Napasnya berat. "Kenapa kami? Apa salah kami?" Busari tersenyum tipis. "Kalian bukan yang pertama, dan yakinlah, bukan yang terakhir. Warung ini memang butuh jiwa baru tiap bulan purnama. Sudah dari dulu. Sejak dulu kala ini semua terjadi." Riko mendesis lirih. "Ini kutukan. Lebih tepatnya, perjanjian," sambung lelaki tua pembawa lentera. Tiba-tiba, Nina berteriak histeris. "Dia masuk ke dalam gua!" Semua menoleh. Dari dalam piringnya, seekor ulat hitam sebesar ibu jari bergerak sendiri, memaksa masuk ke mulut Nina, merayap ke tenggorokannya. Bagas panik, berusaha membantu, tapi tali hitam di kakinya makin kuat menahan. Jeritan Nina menggema keras, sampai akhirnya berhenti tiba-tiba, tubuhnya limbung, mata terbuka, dan pandangan kosong. "Selamat datang di keluarga besar Warung Sari," ucap Busari sambil bertepuk tangan pelan. Tubuh Nina berdiri sendiri, wajahnya tersenyum tipis, tapi matanya hitam legam. Kini, dia menjadi pelayan baru. Nina mengambil nampan berisi kepala manusia, siap menyajikan hidangan untuk Bagas dan Riko. Bagas menggertakkan gigi. "Rick, ini udah lewat batas. Kalau diem aja kita pasti akan nyusul." Riko mengangguk. "Apapun caranya, kita harus keluar." Dan saat itu juga, mereka mulai menyusun cara kabur. Meski di antara suara jeritan, tawa hantu, dan aroma daging busuk yang semakin pekat memenuhi udara, suasana warung makin mencekam. Tawa para pelayan mayat makin keras menggema, seperti paduan suara kematian. Di sisi lain, Nina berdiri kaku, senyum kosong masih menghiasi wajahnya. Nampan kepala manusia di tangan gemetar, seakan ada sisa-sisa dirinya yang masih melawan. Bagas mengguncang tubuhnya pelan. "Nina, lu masih bisa dengar gua?" Bisiknya penuh harap. Untuk sesaat, mata Nina berkedip lemah. Mulutnya bergerak kecil. "Tolong." Riko langsung sigap. "Dia masih hidup, Gas!" Jiwanya belum sepenuhnya diambil. Busari yang melihat itu mengernyit. "Jangan ganggu hidangan baru kami," teriaknya, lalu mengangkat pisau karatnya tinggi-tinggi, siap menebas leher Bagas. Tanpa pikir panjang, Riko menyambar bangku kayu dan melemparnya tepat ke arah Busari. Busari terpental, pisau jatuh berderak ke lantai. Bagas langsung menarik Nina, memeluknya kuat-kuat. "Lu harus ikut kita, lu bukan bagian dari mereka." Namun,
Tali-tali hitam yang melilit kaki Nina mulai menjalar ke tubuhnya lagi. Mencoba menariknya ke dapur tempat kegelapan makin pekat. Bagas dan Riko menarik tubuh Nina berdua, adu kuat dengan tali setan itu. "Rik, lemparin pisau ke jam itu. Pecahin jamnya," teriak Bagas sambil menunjuk jam tua yang menggantung di atas pintu dapur. Tanpa tanya, Riko melompat, meraih pisau Busari yang tergeletak, lalu melemparkannya ke arah jam. Jam pun pecah, detiknya berhenti, dan seketika semua sosok mayat yang tadinya tertawa serempak berhenti bergerak. Suara mereka lenyap, mata mereka kosong, seperti boneka yang habis baterai. Nina jatuh lemas di pelukan Bagas. "Gue masih hidup," gumamnya pelan. Bagas tersenyum lelah. "Iya, tapi kita belum aman." Tanpa buang waktu, mereka bertiga berlari menerobos pintu belakang warung, menabrak tumpukan piring, kursi, dan kain-kain lapuk yang menghalangi jalan. Dapur itu panjang dan gelap, aroma busuk menusuk hidung, seperti ada bangkai puluhan tahun tersembunyi di dalamnya. Di ujung dapur, pintu kecil terbuka, mengarah langsung ke pekarangan belakang, yang ternyata adalah kuburan tua, penuh batu nisan, tak bernama. Udara dingin menusuk, tapi itu lebih baik daripada terkurung di neraka warung tadi. Mereka bertiga lari sekuat tenaga melewati batu-batu nisan, tanpa berani menoleh ke belakang. Di kejauhan, suara Busari kembali terdengar. Kali ini lebih serak dan berat. "Kalian pikir bisa kabur? Tidak ada yang pernah keluar dari warungku?" Tiba-tiba, tanah di bawah kaki mereka bergetar. Tangan-tangan kurus muncul dari dalam tanah, mencoba meraih kaki mereka. Bagas menendang, Riko membantu Nina melompati pagar pendek yang membatasi kuburan. Hanya tinggal beberapa langkah lagi menuju jalan raya. Riko nyaris tersandung, sebuah tangan yang berhasil menarik ujung celananya. Dengan panik, Bagas menarik tangan Riko, sementara Nina menendang tangan itu hingga lepas. Mereka bertiga akhirnya berhasil melompati pagar terakhir. Begitu menginjak aspal jalan raya, semuanya tiba-tiba hening. Tak ada suara, tak ada angin, tak ada tawa setan, hanya kesunyian yang menyelumuti. Ketiganya berhenti, terengah-engah, tubuh gemetar. "Kita berhasil?" tanya Nina lirih. Bagas mengangguk, menatap warung dari kejauhan. Bangunan itu samar-samar terlihat dalam gelap, tapi anehnya, seolah warung itu perlahan menghilang, ditelan kabut, meninggalkan tanah kosong seakan tak pernah ada. Riko tertawa kecil, penuh lelah. "Gua pikir kita nggak bakal keluar hidup-hidup." Bagas mengusap wajahnya. "Gue juga. Tapi, lu nggak apa-apa, Nin?" Ninnya menanduk. "Entahlah, kayaknya masih ada sesuatu di dalam gue. Kayak ada yang aneh. Mungkin cuman perasaan gue aja." Bagas dan Riko saling pandang. Mereka tahu, meski berhasil kabur, luka batin dan bekas teror malam itu bakal membekas selamanya. Mereka bertiga pun berjalan pelan menjauh, meninggalkan simpang mati yang kini sepi. Tapi di balik pohon besar dekat warung yang telah menghilang, sosok Busari masih berdiri. Senyum lebarnya makin mengerikan. "Selamat jalan, sampai ketemu lagi." Dan di bawah tanah, para korban sebelumnya tetap terkubur. Linda, Ardi, Tari, Pak RT, mereka semua tak pernah keluar, tak pernah ditemukan, tak pernah pulang. Karena warung Busari selalu lapar, dan pada malam bulan purnama berikutnya, warung itu akan muncul kembali, mencari jiwa baru untuk hidangan istimewa.